Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan dijauhkan dari segala sakit penyakit dan virus corona. Amin. Perkenalkan, nama saya Kecintaan Harefa. Saya seorang dosen di Universitas Pamulang, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika. Dengan NIDN 0421049102. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri saya sebagai seorang dosen dengan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu mata kuliah pemrograman 1. Apa itu mata kuliah pemrograman 1? Yaitu mata kuliah yang mempelajari tentang dasar-dasar pemrograman menggunakan bahasa Java dengan konsep berorientasi objek, di mana materinya mencakup menginstalasi dan mengatur atau melakukan setting pada perangkat yang dibutuhkan. Kemudian mempelajari tentang perintah dasar, konsep berorientasi objek, GUI atau Graphical User Interface, dan koneksi ke basis data. Pada mata kuliah pemrograman 1 ini, mahasiswa belajar atau berlatih mengerjakan tugas-tugas sebagai programmer. Adapun kemampuan yang diharapkan setelah menyelesaikan mata kuliah pemrograman 1, yaitu mahasiswa mampu mengerjakan tugas-tugas programmer untuk membuat program komputer menggunakan konsep berorientasi objek dengan bahasa pemrograman Java. Mata kuliah pemrograman 1 terdiri dari 3 SKS. Artinya ada 18 kali pertemuan. Berikut ini adalah uraian materi pembelajaran selama 18 kali pertemuan untuk mata kuliah pemrograman 1. Pada pertemuan pertama yang dipelajari adalah pengenalan Java, yang mencakup tentang perkembangan bahasa Java. Kemudian perangkat yang dibutuhkan. Perangkat yang dibutuhkan di sini adalah JDK atau Java Development Kit. Kemudian melakukan instalasi, melakukan pengaturan, mengkompilasi, dan mengeksekusi. Pada pertemuan kedua yang dipelajari adalah dasar pemrograman, mencakup identifier, tipe data, Java literal, operator, komentar, input, dan output. Pada pertemuan ketiga yang dipelajari adalah kontrol aliran program, menggunakan pernyataan, operator, if else, dan switch. Pada pertemuan keempat yang dipelajari adalah array, yaitu array 1 dimensi, array 2 dimensi, dan array multidimensi. Pada pertemuan kelima yang dipelajari itu adalah kelas dan package. Untuk pertemuan ke-6, collection, generic, dan serialization. Untuk pertemuan ke-7, yaitu access modifier, mencakup tentang public, protected, private, default, dan static. Untuk pertemuan ke-8, yaitu OOP, Object Oriented Programming, mencakup tentang inheritance, abstraksi, dan polymorphisme. Untuk pertemuan 9, yaitu penanganan kesalahan atau error handling, menggunakan if else, try catch, throw, dan assertion. Untuk pertemuan ke-10, mempelajari tentang input dan output menggunakan java.io, mencakup stream dan operasi pada file. Untuk pertemuan 11 adalah thread, 12 networking, 13 GUI, yaitu Graphical User Interface, dan untuk ke-14 MDI, Multiple Document Interface, ke-15 melakukan koneksi ke database, ke-16 insert dan update, 17 delete dan view. Dan untuk pertemuan ke-18 akan dilakukan review terhadap materi yang sudah dipelajari dan memberikan tugas kepada mahasiswa. Untuk sistem pembelajaran atau model perkuliahan yang saya terapkan adalah sistem pembelajaran interaktif.
Saya melihat bahwa mahasiswa lebih banyak diam dan pasif pada saat proses belajar mengajar. Dengan menerapkan metode interaktif, maka terjadi komunikasi dua arah antara saya dengan mahasiswa. Awalnya saya menerangkan semua materi. Setelah itu baru saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memberikan pertanyaan tentang materi yang mereka kurang mengerti. Kemudian saya menjawab pertanyaan mereka sampai mereka benar-benar paham. Setelah itu saya melakukan demonstrasi dengan memberikan contoh program sesuai dengan materi yang sudah disampaikan. Nah, setelah memberikan demonstrasi, maka saya meminta mahasiswa untuk mempraktekannya, mulai dari menulis codingan, kemudian mengcompile, lalu mengeksekusi sehingga hasilnya keluar. Nah, tidak sedikit mahasiswa pada saat menulis program atau pada saat mengcompile shortcode yang mereka tulis tadi, itu terjadi error. Mereka mendapatkan ada codingan yang error. Nah, pada saat itu saya tidak langsung memberikan jawaban atau memperbaiki codingan yang error tersebut, tetapi saya membiarkan mereka untuk berpikir, untuk mencari tahu kenapa atau penyebab dari sintak error tersebut. Nah, sampai mereka benar-benar bisa seperti itu. Ada juga mahasiswa yang memang bisa memperbaikinya dan hasilnya pun keluar sesuai dengan apa yang diharapkan. Tetapi ada juga mahasiswa yang memang benar-benar tidak mampu untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, di situ saya baru memperbaiki sambil menjelaskan penyebab dari error tersebut, lalu solusinya bagaimana, supaya mahasiswa tersebut juga bisa mengerti, dan ketika ada error pun setelah itu nanti ada latihan berikutnya, maka tidak akan kaget lagi, tapi mengerti penyebab dari error suatu program. Seperti itu. Nah, untuk menambah pengetahuan mereka, saya selalu memberikan tugas mandiri dan juga tugas kelompok, supaya mereka berinteraksi dan berdiskusi satu dengan yang lainnya. Untuk mempermudah mereka juga mendapatkan berbagai materi, saya mengupload atau menyimpan modul pembelajaran di website e-learning Universitas Pamulang, yaitu di e-learning.unpam.ac.id. Dan juga saya menyimpan di website pribadi saya, yaitu keciptaanhareva.web.id. Untuk metode pembelajaran yang saya lakukan adalah melakukan ceramah, menerangkan materi, kemudian melakukan demonstrasi, dan yang ketiga adalah memberikan latihan. Itu adalah metode pembelajaran yang saya terapkan. Kemudian untuk interaksi saya dengan mahasiswa. Sebagai seorang dosen, saya selalu berinteraksi dengan mahasiswa. Saya tidak fokus pada mahasiswa yang kelihatan aktif dan bisa mengikuti mata kuliah yang saya sampaikan atau materi yang saya sampaikan. Tapi saya juga fokus dan melakukan pendekatan kepada mahasiswa yang kelihatan pasif dan kurang komunikatif. Saya selalu memberikan dukungan kepada mereka dan membangun kepercayaan diri mereka supaya mereka semangat dalam belajar. Dan tidak malu lagi untuk memberikan pertanyaan jika ada yang tidak mereka mengerti, dan tidak malu untuk berdiskusi dengan teman-temannya. Nah, saya juga selalu memberikan dukungan kepada mahasiswa dalam kegiatan mereka. Ketika ada lomba, saya selalu membimbing dan melatih, membina mahasiswa supaya mereka benar-benar siap untuk menghadapi atau ikut dalam perlombaan. Saya juga membimbing mahasiswa dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Juga saya melakukan konseling kepada mahasiswa yang sudah semester 14 supaya cepat lulus dan
mendengarkan keluh kesah mahasiswa yang menghadapi permasalahan dalam perkuliahan dan memberikan solusi. Itu interaksi yang saya lakukan kepada mahasiswa. Nah, untuk sistem penilaian mata kuliah, yaitu saya menilai dari pemahaman terhadap materi, kemudian kebenaran dan kelancaran dalam mengerjakan tugas-tugas programmer. Nah, untuk indikatornya, sesuai dengan peraturan universitas, bobotnya untuk absen 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Proses belajar mengajar yang sudah terjadi dapat dilihat pada video berikut ini. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu, dijauhkan dari segala penyakit dan dari virus corona. Amin. Perkenalkan, nama saya Kecitaan Hareva. Saya yang akan mengajarkan mata kuliah pemrograman 1 pada semester ini. Izinkan saya untuk share screen. Kita mulai dari pengenalan Java. Sebelumnya kita perlu ketahui dulu sejarah dari bahasa pemrograman Java. Bahasa Java lahir pada tahun 1991 dari The Green Project yang dikerjakan oleh sekelompok insinyur dari Sun Microsystems yang dipimpin oleh Patrick Norton dan James Gosling. Proyek yang mereka kerjakan pada saat itu adalah merancang bahasa perangkat konsumer seperti cable TV box. Pada mulanya, James Gosling memberi nama bahasa pemrogramannya dengan OAK. Namun setelah terinspirasi dari pohon yang berada di seberang kantornya, kemudian diganti dengan Java, karena sudah ada bahasa pemrograman dengan nama OAK pada saat itu. Nama Java terinspirasi ketika mereka sedang minum kopi di sebuah kedai kopi. Kemudian salah satu di antara mereka menyebut nama Java yang mengandung arti asal dari biji kopi. Selanjutnya, pada awal tahun 1996, Sun secara resmi merilis versi awal Java, sehingga muncul JDK 1.1 atau Java Development Kit versi 1.1. Kemudian muncul Java 2 yang dilengkapi dengan Swing, yaitu teknologi GUI Graphical User Interface yang dapat menghasilkan aplikasi desktop. Lalu pada tahun 1998 sampai dengan 1999 lahirlah teknologi Java berbasis enterprise yang disebut dengan J2EE atau Java 2 Enterprise Edition yang diawali dengan Servlet dan EJB atau Java Enterprise Java Bean. Kemudian diikuti dengan JSP Java Server Page. Selain itu, Java juga mengembangkan J2ME Java 2 Micro Edition yang dapat menghasilkan aplikasi mobile, baik games maupun software yang dapat dijalankan di peralatan mobile seperti ponsel. Berikut ini adalah sistem kerja dari bahasa pemrograman Java. Java merupakan bahasa pemrograman yang terdiri dari compiler dan interpreter. Compiler menerjemahkan kode sumber program Java menjadi sebuah bytecode. Untuk menjalankan bytecode hasil dari compiler, diperlukan Java interpreter, sehingga menjadikan Java dapat dijalankan di berbagai platform. Gambar di bawah ini menjelaskan aliran proses kompilasi dan eksekusi sebuah program Java. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menuliskan program Java ke dalam text editor. Kita bisa menggunakan Notepad. Setelah kita tulis shortcut-nya, kita akan menyimpan dengan ekstensi .java.
Setelah itu kita akan melakukan kompilasi dengan menggunakan Java Compiler. Setelah itu nanti akan muncul sebuah file, namanya adalah bytecode dengan ekstensi .class. Nah, bytecode ini nanti yang akan diterjemahkan atau dikonversikan menjadi sebuah bahasa mesin oleh Java Interpreter melalui Java Virtual Machine atau Java VM. Nah, kemudian hasilnya dapat keluar pada platform yang kita gunakan. Sini nanti hasilnya akan muncul. Itu adalah sistem kerja dari bahasa Java. Untuk lebih detailnya, di sini ada table, ada proses, ada tools, dan hasil. Pada proses pertama adalah menuliskan kode program dengan teks editor. Ini adalah contoh dari kode program ya. Misalnya kita akan membuat mulai dari kelas Hello World app. Nah, ini adalah keywordnya kelas. Kita akan membuat kelasnya terlebih dahulu dengan nama kelasnya adalah Hello World app. Kemudian kita akan menulis fungsi mainnya itu public static void main string args. Di dalam statement ini kita akan mencetak sebuah kalimat dengan kode programnya adalah system.out.println yang akan kita tampilkan adalah hello world. Nah, setelah itu kita akan menyimpan file ini dengan nama harus sama dengan nama kelasnya, yaitu hello world app.java. Ekstensinya adalah .java. Ini ya. Nah, proses selanjutnya adalah melakukan kompilasi pada Java, pada program Java yang kita buat tadi. Ini dia langkah selanjutnya. Nah, dengan toolsnya adalah compiler. Nah, setelah kita melakukan kompilasi, maka akan muncul sebuah bytecode dengan ekstensinya adalah .class. Langkah selanjutnya adalah kita menjalankan program Java dengan toolsnya interpreter. Kita akan eksekusi di sini, maka akan muncul hasilnya di output yang di platform yang kita gunakan, apakah itu adalah Windows 32, Unix, atau Mac OS. Itu adalah hasilnya. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan instalasi pada JDK, Java Development Kit. Pada instalasi JDK ini menggunakan versi 8. Setelah kita selesai download, maka akan mendapatkan file JDK strip 8u31 strip Windows strip i586.exe. Jalankan file tersebut, kemudian akan muncul tampilan proses instalasi sebagai berikut. Nah, untuk mendapatkan file JDK ini bisa di-download di halaman web saya, kecitaanhareva.web.id. Nah, nanti akan muncul kotak dialog memulai instalasi JDK 8. Setelah itu klik next. Nanti akan muncul kotak dialog custom setup instalasi JDK 8. Next. Nah, kemudian kotak dialog progress instalasi JDK 8. Ini nanti tunggu beberapa saat, nanti akan muncul tampilan seperti ini, yaitu untuk menentukan tujuan instalasi JRE 8. Ini bisa dipilih mau disimpan di mana. Kemudian next. Nah, nanti akan muncul kotak dialog progress instalasi JRE 8. Dan tampilan akhirnya adalah instalasi JDK 8, baru kita close. Langkah selanjutnya adalah setting JDK. Setelah kita selesai melakukan instalasi pada JDK, agar file-file JDK hasil instalasi dapat dipanggil dari folder mana saja, maka setting path harus diarahkan ke folder JDK-nya. Untuk Windows 10, klik Start, pilih Control Pane, pilih System and Security, pilih Advanced System Setting, hingga tampil seperti pada gambar berikut. Nah, ketika nanti tampilan sistem properties-nya muncul, maka kita kita klik Environment Variables. Kemudian muncul tampilan Environment Variables. Kemudian di sini kita akan panggil path. Jangan lupa, di mana tadi kita melakukan penginstalan JDK, kita pilih misalnya tadi adalah di
partisi C dengan folder program files, kemudian di dalam folder Java, dan di situ ada JDK di dalam foldernya bin. Kemudian kita copy, baru kita pastekan di sini. Setelah itu, baru kita oke. Langkah selanjutnya adalah kita membuka command prompt, kemudian kita ketik path, lalu kita akan mengecek apakah settingan path yang kita buat tadi muncul di command prompt ini. Kita akan cek. Ternyata ada ya, ada file tadi yang kita sudah setting di path-nya. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan untuk pertemuan ini. Nanti modulnya bisa di-download di halaman web pribadi saya, keciptaanhareva.web.id. Sekarang jika ada pertanyaan, dipersilakan. Saya mau bertanya. Iya. Perkenalkan, nama saya Farah Cahaya Ramadhani. Saya mau bertanya, apa kelebihan bahasa pemrograman Java dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Farah atas pertanyaannya. Apa kelebihan bahasa pemrograman Java dibanding dengan bahasa pemrograman lainnya? Kelebihan dari bahasa pemrograman Java dari bahasa pemrograman lainnya, yang pertama adalah bahasa Java sifatnya multi-platform. Jadi bisa dibuka di platform mana saja ya, di berbagai platform. Tidak tertutup hanya untuk Windows saja ya. Bisa juga untuk Unix, Mac OS dan lain sebagainya. Yang kedua, bahasa pemrograman Java mudah untuk dikembangkan. Ya. Yang ketiga, bahasa pemrograman Java berorientasi terhadap objek. Kemudian mempunyai kemampuan untuk mendeteksi error secara lebih teliti. Itu adalah kelebihan dari bahasa pemrograman Java. Kemudian untuk kelemahannya, kalau Java itu penggunaan memorinya sangat tinggi. Ini itu adalah kekurangan dari bahasa Java. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Bapak, itu aja. Baik. Terima kasih. Selanjutnya adalah kita akan melakukan demonstrasi. Maka kita akan memulai memilih bahasa pemrogramannya adalah Java, kemudian kita membuat kelasnya. Setelah itu kita akan membuat fungsi mainnya. Lalu di dalam statementnya kita akan mencetak sebuah kalimat. Caranya adalah kita akan mencetak hello ini adalah latihan pertama saya belajar pemrograman Java. Setelah itu kita akan melakukan penyimpanannya. Ingat, nama kelasnya harus sama dengan nama filenya. Kita save.
kita pilih kita save di mana. Saya di partisi E. Kemudian kita akan membuat grup folder baru, namanya latihan Java. Dalam folder ini kita akan simpan filenya. Jangan lupa ekstensinya adalah .java. Setelah itu kita akan buka command prompt. Nah, kita panggil partisi tadi adalah partisi E. Foldernya tadi adalah latihan Java. Jadi latihan Java. Setelah itu kita akan melakukan compile. Caranya adalah Java C latihan .java. Kalau sudah benar, maka kita akan eksekusi. Java latihan. Hasilnya muncul seperti ini. Demikian demonstrasi yang saya bisa berikan untuk pertemuan ini. Nanti kalian coba untuk mendownload ya materinya dan juga file JDK-nya di halaman web saya keciptaanhareva.web.id. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Pak, selamat pagi. Ya Pak, terima Terima kasih kasih. Pak. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat pagi.